Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat semua, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengangkat anak. Mengangkat anak dalam kajian fikih disebut dengan tabbani. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari diistilahkan dengan adopsi. Tabbani atau adopsi adalah mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak sendiri. Apakah itu di dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, ataupun biaya hidup. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 171 huruf H, dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari dan biaya pendidikan dan lain sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Jadi anak angkat yang sah itu adalah anak angkat yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal ini tentu pengadilan agama. Jadi dia bisa mendapatkan tunjangan anak dalam gaji orang tuanya jika orang tuanya pegawai negeri. Jangan sampai kita menjadikan anak angkat itu kita menjadikan anak angkat itu menjadi anak kandung. Kita buatkan akte kelahirannya, ia adalah anak kandung kita. Sehingga ia mendapat tunjangan anak tadi karena dia anak kandung. Maka ini tidak benar. Kalau kita tetapkan dengan putusan pengadilan, dia anak angkat, dia pun akan mendapat tunjangan anak, dan dia pun akan mendapatkan pensiun di belakang hari jika umurnya masih berhak menerima pensiun. Mengangkat anak adalah perbuatan yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya. Namun, walaupun ini adalah perbuatan yang mulia, kita tidak boleh mengaburkan nasab anak dari orang tua kandungnya. Ini betul yang menjadi putusan rapat kerja MUI pada tahun 1983. Salah satu putusannya adalah ketika mengangkat anak, jangan sampai si anak putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Karena ini bertentangan betul dengan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 5, 6, dan 40. Dan juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Zar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak seorang pun yang menisbahkan diri kepada yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahui itu bukan ayahnya, melainkan ia telah berbuat kekufuran. Jadi kalau seandainya selama ini kita sudah terlanjur mengakui anak angkat adalah anak kandung kita, atau kita mengatakan kepada anak angkat bahwa kita adalah orang tua kandungnya, kita harus berpikir bagaimana di belakang hari kita bisa menceritakan yang sebenarnya.
Mungkin kita tunggu di saat dia sudah siap mendengarkan cerita ini. Mungkin setelah dia menikah. Atau kita tidak siap-siap juga menceritakannya. Kita tidak siap juga melihat bagaimana psikologi anak angkat kita tadi menerima kenyataan ini. Kita tinggalkan pesan kepada orang yang amanah agar dia bisa menceritakan nanti. Karena ini adalah perbuatan yang salah. Jika orang tua angkat bersikukuh tetap mengatakan anak angkatnya adalah anak kandung, sehingga ia buatkan dalam akte kelahirannya, ia masukkan ke dalam KK, atau ia ceritakan kepada orang lain bahwa itu adalah anak kandungnya, maka akan terjadi beberapa masalah. Yang pertama, kita melanggar atau tidak patuh kepada firman Allah di dalam surat Al-Ahzab tadi, yaitu ayat 5, 6, dan 40. Allah mengatakan, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan dinisbahkan kepada ayah mereka. Jika kita tidak mengetahui ayah mereka, panggillah ia dengan saudara seiman, atau kita panggil dia dengan maula kita, atau orang yang menjadi tanggungan kita. Lalu kita akan tahu apa akibatnya jika kita tidak patuh kepada firman Allah. Lalu yang kedua, di rumah anak angkat tadi tidak pernah menjadi mahram bagi anggota rumah itu. Jika ia laki-laki, ia tidak pernah menjadi mahram bagi ibu dan saudari-saudarinya. Ibunya di dekatnya harus tetap menutup aurat, memakai jilbab. Saudari-saudarinya juga begitu. Dan jika dia perempuan, ia tidak pernah menjadi mahram bagi ayah angkatnya. Begitu juga bagi saudara-saudara angkatnya. Di dekat ayah angkatnya, di dekat saudara-saudara angkatnya, ia harus tetap menutup aurat. Maaf bicara, ayah angkatnya boleh menikah dengan dia, saudara angkatnya boleh menikah dengan dia, karena kita saja yang mengakui dia itu anak kandung, dia itu saudara kandung. Sebenarnya di hadapan Allah mereka itu adalah orang lain. Lalu yang ketiga, masalah yang akan muncul jika ia perempuan, maka ayah angkatnya tidak berhak menjadi walinya ketika dia menikah. Yang berhak menjadi walinya adalah orang tua kandungnya, atau orang tua kandungnya sudah wafat. Yang berhak menjadi walinya adalah saudaranya, saudara ayahnya yang ada hubungan nasab dengan dia. Jika ayahnya sudah tidak ada, orang yang punya hubungan nasab dengan dia tidak ada atau tidak diketahui, maka yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim. Ada kejadian beberapa bulan yang lewat, seorang sudah mempunyai anak 3, baru ketahuan bahwa yang menikahkannya adalah ayah angkatnya. Sebenarnya dalam hukum Islam nikahnya itu tidak sah. Namun bagaimana solusinya? Bagi yang bersangkutan, silahkan konsultasi ke kantor urusan agama. Insya Allah akan kita temui bagaimana jalan keluarnya. Lalu masalah yang keempat, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun dari orang tua angkatnya. Begitu juga orang tua angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari anak angkatnya. Karena siapa yang berhak mendapatkan warisan itu sudah diatur oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Sahabat semua, dalam pandangan Islam
yang punya hubungan darah jauh lebih berhak daripada hubungan-hubungan lain. Apakah itu karena anak angkat ataupun hubungan persahabatan. Ini yang dijelaskan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 6 itu. Jika orang tua angkat menginginkan anaknya mendapatkan sebahagian harta yang dia tinggalkan, maka bisa disiasati dengan pemberian ketika hidup yang disebut dengan hibah. Jadi bagaimana kalau seandainya transaksinya atau akadnya ketika hidup dan diserahkan sewaktu orang tua angkat tadi sudah wafat? Boleh, asalkan surat menyuratnya sudah ada ketika orang tua itu masih hidup. Jika hanya pesan atau tulisan yang ditinggalkan, harta ini untuk anak angkat saya, rumah ini untuk anak angkat saya, maka di sana tidak berlaku yang namanya hibah lagi. Yang berlaku di sana adalah hukum wasiat. Wasiat, kata Nabi, tidak boleh lebih dari sepertiga. As-sulusu fasulusu aksar, kata Nabi. Sepertiga itu sudah banyak. Sahabat semua, oleh karena itu, jika kita mengangkat anak, jika kita mengadopsi anak, jangan sampai kita mengaburkan nasab anak tersebut. Boleh kita angkat anak saudara kita, anak kakak, anak adik kita menjadi anak angkat. Kita yang memelihara dia, menyayangi dia, menyekolahkan dia, dia tahu bahwa ayahnya bukan kita, ibunya bukan kita. Dan kalau kita mengangkat anak orang lain dari awal, harus sudah kita jelaskan bahwa dia adalah anak angkat kita. Jika kita sudah terlanjur mengakuinya bahwa dia adalah anak kandung, maka kita harus berpikir bagaimana di kemudian hari dia juga mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah anak angkat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.